Selamat datang kembali di channel Baret Trader. Ayo teman-teman dukung terus channel kami dengan cara like, share, and subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal berita terbaru dari kami. Tiba-tiba kayaknya anti-China, tapi nggak pernah tahu masalahnya apa. Seperti ini kronologisnya. Ya ini resmi dari Kemlu. Di surat itu muncul ada tawaran untuk bekerja sama. Sampai meleduk pun Cina nggak akan bisa ngeliatin. Oh, buktinya ada di Taiwan. Buat saya Cina nggak ancaman. Lebih menghatirkan Prancis. Bahwa hukum internasional itu hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang. Sampai kiamat pun masalah ini akan tetap ada. Sampai hari ini, Amerika satu dari sekian negara barat yang tidak mengakui Indonesia negara kepulauan. Karena mereka tidak mengakui UNCLOS. Pada suatu ketika, pesawat tempur kita di Bawean, itu ngejar pesawat Amerika Serikat. Di Bawean, udah tuh berhadapan-hadapan. Kita siap perang juga. Kalau Taiwan ini diganggu-gugat, pasti perang dunia ketiga ini. Wilayah selatan dimanfaatkan oleh Amerika untuk menyerang ke Tiongkok. Berarti akan pada mereka udah hitung satu hari perang. Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi kita di Crosscheck di kanal YouTube medcom.id, masih bersama saya Indra Maulana. Pekan ini kita ingin membahas bahwa dikabarkan melalui sebuah surat diplomatik pemerintah Cina protes ke pemerintah Indonesia dan bahkan meminta Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran migas di Laut Natuna Utara yang menurut Cina itu adalah wilayahnya. Sementara Indonesia mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusifnya di bawah konvensi PBB tentang hukum laut alias UNCLOS, sehingga Indonesia menamai wilayah tersebut dengan Laut Natuna Utara pada tahun 2017. Bukan hanya itu, Cina juga protes latihan militer bersama Indonesia dengan Amerika Serikat bulan Agustus lalu melalui surat diplomatik yang terpisah dengan alasan mengganggu stabilitas kawasan Laut Cina Selatan. Cina main klaim Laut Natuna. Inilah topik yang kita bahas pada akhir pekan ini. Kita cross-check kali ini dengan narasumber kita, Profesor Hikmanto Juwana, pakar hukum internasional. Assalamualaikum, Prof. Hikmah. Salam sehat. Waalaikumsalam, Mas Indra. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada Bu Koni Rahakundini, pengamat pertahanan militer. Selamat pagi. Salam sehat, Bu Koni. Salam sehat selalu buat semuanya. Dan kemudian ada Bang Effendi Simbolon, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat pagi, Bang Effendi. Selamat pagi. Salam sehat, Bang. Salam sehat. Oke, saya langsung ke Bang Effendi Simbolon dulu kali ya dari Komisi 1. Ini tanggapannya seperti apa Bang Effendi melihat tuntutan pemerintah Cina agar kita, Indonesia, segera menghentikan segala aktivitas terutama terkait dengan eksplorasi migas ya di Laut Natuna Utara ini. Bang Effendi. Ya, terima kasih bahwa berita yang kita terima itu sebenarnya seperti ini kronologisnya. Ya ini resmi dari Kemlu kita dapat ya bahwa kegiatan eksplorasi itu memang dilakukan di awal tahun ini. Ya, di awal tahun ini dan sampai dengan akhir dari kegiatan eksplorasi itu kita bisa lakukan dengan baik sampai selesai. Bahwa eksplorasi akan dilanjutkan eksploitasi dan nanti proses produksi itu satu hal lain. Nah, di saat masa eksplorasi itulah ada kapal survei dari Cina, dari Tiongkok yang masuk ke kawasan di sekitar persis wilayah eksplorasi yang berada di area Singa Laut SL2 dan Kuda Laut 2 dan Laut Natuna Utara.
Ya, itu oleh Ya. Harbour Energy, perusahaan Inggris dengan perusahaan Rusia. Nah, di saat itulah kita justru yang melakukan menyurati Kemlu Cina, Tiongkok, dan kita memprotes kehadiran kapal Mereka. Tiongkok, kapal survei Tiongkok, dan dia silih berganti gitu. Ada juga kapal perangnya juga yang masuk, dan kita protes. Oke. Nah, protes itu kemudian ditanggapi oleh Kemlu Cina, Kemlu Tiongkok melalui dubes di Indonesia. Disitulah mereka juga menyatakan klaimnya dan meminta agar proses eksplorasi itu harus dihentikan, ya, atau mereka ajak untuk kerjasama melakukan proses eksploitasi sampai dengan produksi. Nah, sampai hal itu pemerintah Indonesia tidak lagi merespon karena dianggap tidak perlu kita ada istilahnya menyuarakan lebih lanjut lah. Jadi itu kronologis yang kami terima ya dari Kemlu. Jadi mohon di cross check nanti Pak Menlu Bayangan ini, Prof Hikmah, sahabat saya ini. Nah, seperti itu. Jadi saya ingin bacakan ini rilis tertulis dari Kemlu agar jangan salah atau bias kita. Kutip ya, silakan. Ya, bahwa proses eksplorasi telah dapat diselesaikan secara aman tanpa gangguan. Berdasarkan eksplorasi tersebut, kedua sumur tersebut memiliki potensi produksi minyak dan gas dari formasi gabus, koma arang, dan lower trumbu. Keberhasilan kedua sumber ini akan memberikan peluang penemuan hidrokarbon lainnya di area tersebut. Langkah selanjutnya adalah pengembangan sumber tersebut sesuai hasil studi, yaitu eksploitasi dan produksi. Sejauh ini SKK Migas bagian operasi belum memberikan informasi lebih lanjut langkah-langkah yang akan diambil. Jadi ini rilis yang resmi yang kami dapat khusus untuk acaranya metronya untuk adik saya yang tercinta, dan ada Menlu dan Menhan Bayangan di sini. Siap. Nah, selanjutnya serius khusus untuk acara ini ya, acara. Iya. Selanjutnya karena mereka sekarang semuanya ada di Phuket semua, ada di Thailand ya. Artinya ini tidak terganggu atau tidak terusik dengan permintaan stop eksplorasi oleh pemerintah Tiongkok atau pemerintah Cina ya, Bang Effendi berarti ya? Ya, dan ini bukan yang pertama, ini kali yang kesekian kalinya. Oke. Jadi ini karena zona ZEE ya, tapi kita sekali lagi tidak beririsan atau berbatasan ZEE kita dengan Tiongkok. Kita hanya berbatasan dengan Vietnam untuk wilayah ini. Dan Vietnam tidak ada mengklaim atau tidak ada melakukan protes apapun. Kenapa Nah, ini Cina yang protes ya? Di dalam surat protesnya yang menjadi jawaban dari surat protes kita terhadap kehadiran kapal survei di kawasan tadi yang disebut SL2 dan KL2 tadi, justru mereka mengklaim itu adalah bagian 9 dash line yang berada di selatan mereka. Garis putus-putus itu ya? Ya, itu. Jadi nanti dua pakar ini yang ahli-ahli pasti punya kemampuan lah mengeksplorasi. Nah, itu. Oke. Sebelum saya yang mereportase saja seperti itu. Jadi ini bukan kali yang pertama, dan kita juga ya posisinya sudah on juga untuk kapal perang kita dan seterusnya untuk melakukan langkah-langkah yang memang diperlukan saat itu. Ya, sebelum ke Prof Hikmah dan Bu Koni nih, Pak Effendi, saya ingin klarifikasi lagi. Berarti kemungkinan sebenarnya ini kalau Pak Effendi tadi membacanya dari Kemenlu ya. Apakah ini Cina ini terganggu akan kebijakan 9 dash line atau garis putus-putusnya itu, atau mereka ini sebenarnya motifnya ingin ngajak kerjasama soal eksplorasi migas ini? Ya, di surat itu muncul ada tawaran untuk bekerja sama. Jadi itu nanti saya kira wilayahnya Prof dan wilayahnya Prof Koni lah yang mengulas itu.
Karena kan kemampuan kami di Senayan hanya bisa sampai reportase aja. Kenapa tiba-tiba begitu, Bang? Cari aman. Ya dong, itu sudah punya ranah, ya kan punya alokasi sendiri lah. Saya mereportase Oke. resmi dari Kemlu ini. Jadi nggak mau juga ada mengutip-kutip yang salah kutip, gitu ya. Ini fresh from the oven from the Kemlu ini, ya. Nah, jadi sementara itu dulu, Pak. Ya, ini eksklusif lah ya buat cross check ya dari Bang Effendi ini. Untuk Terima cross kasih check berat ini. kalau gitu Bang Effendi. Yes. Klarifikasinya tadi di kata-kata atau yang dibacakan oleh Bang Effendi tadi. Nah, sekarang saya ingin lihatnya secara umum aja, nggak yang memang khusus soal permintaan itu. Tapi ini kita mau bicara secara umum. Karena ini bukan yang pertama tadi Bang Effendi juga menyinggungnya. Ini kan Indonesia ini ya, Prof. Hikmah ya, berdasar mengklaim soal wilayah ini kan berdasarkan UNCLOS ya, United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Hukum Laut PBB. Kalau tidak salah pasalnya pasal 73. Tapi Cina juga punya dasar sendiri seperti yang juga disinggung tadi soal 9 dash line, 9 garis putus-putus berbentuk huruf U itu. Nah, ini sebenarnya secara hukum internasional kuat yang mana ini Prof. Hikmah? Secara awam kita ingin mengetahuinya, Prof. Hikmah. Oke, pertama saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Effendi Ghazali bagus. Effendi Simbolon. Pak Effendi Simbolon bagus karena apa? Pak Effendi sebagai anggota legislatif sudah benar mengatakan bahwa kita hanya berbatasan dengan Vietnam. Kita nggak pernah berbatasan sama Cina. Tiongkok, Cina. Tiongkok. Kita nggak pernah mengakui kok 9 garis putus itu. Nggak ada itu. Ya. Oleh karena itu, sebenarnya apa yang dilakukan pengeboran kemarin itu sebenarnya instruksi dari Bapak Presiden tahun 2016. Ketika itu beliau berapat di KRI Imam Bonjol, dihadiri oleh Menteri KKP, lalu kemudian juga Menteri SDM. Beliau katakan pengembangan harus kita lakukan di Kepulauan Natuna dan tentu ya sekitar laut itu. Nah, kenapa? Karena pada waktu 2016, ya mungkin kita masih ingat, pada waktu itu memang ada kapal-kapal dari Cina, nelayan, lalu juga Coast Guard-nya berada di sana. Lalu ada kehebohan, lalu kemudian Bapak Presiden datang ke sana. Jadi posisi resmi dari pemerintah Indonesia adalah kita tidak pernah mengakui 9 garis putus itu. Pada waktu Menlu dipegang oleh Pak Ali Alatas, beliau bertanya kepada Menlu Cina pada waktu itu. Ditanyakan, apa yang Anda maksud dengan 9 garis putus? Tapi nggak pernah dijawab. Artinya apa? Kita tidak pernah mengakui. Kedua, ini pertanyaan dari Mas Indra. Apakah UNCLOS atau klaimnya dari Cina? Untuk Mas Indra ketahui, Filipina pernah mengajukan permasalahan ini ke yang namanya Permanent Court of Arbitration. Pertanyaannya simple yang harus dijawab oleh PCA, yaitu apakah 9 garis putus yang diklaim oleh Cina itu dikenal dalam UNCLOS 1982. Nah, pada waktu itu Cina bilang saya nggak mau hadir, tapi pokoknya dia nggak anggap itu. Nah, akhirnya PCA mengatakan dia punya kewenangan dan memutus dan mengatakan bahwa 9 garis putus itu tidak dikenal di dalam UNCLOS 1982. Di dalam Konvensi Hukum Laut PBB ya? Ya, Konvensi Hukum Laut ini berarti ya? Iya, betul. Tidak diakui 9 garis putus itu. Iya. Nah, tapi permasalahannya adalah Cina mengatakan, pertama, saya nggak pernah ikut di dalam proses itu. Kedua, saya selalu mengatakan kalau ada dispute di antara kita, negara-negara ini diselesaikan secara bilateral, jangan diselesaikan lewat peradilan, dan saya tidak pernah menyetujui. Dan yang ketiga, kekuatan Cina yang sangat kuat itu bisa mengusir kapal-kapal Filipina. Jadi pada waktu sudah ada putusan itu, kapal-kapal nelayan Filipina udah mulai masuk itu. Tapi oleh Coast Guard Cina dipukul mundur. Dan Cina minta kepada banyak negara untuk tidak mengakui putusan PCA itu. Termasuk kita di Indonesia. Cina minta pada banyak negara untuk tidak mengakui PCA. PCA, putusan PCA yang tidak mengakui
terkait dengan 9 dash garis line, putus, ya. 9 dash line itu. Ya, karena mereka kan kepentingannya adalah ini harus diakui ya ke banyak negara. Oke. Nah, termasuk juga ke kita, ya kan? Ke kita, tapi kita bilang nggak bisa. Pokoknya kita bilang bahwa para pihak setelah ada putusan PCA itu harus mematuhi hukum internasional dan UNCLOS 1982. Itu secara tidak langsung sebenarnya mau mengatakan bahwa Cina kita tidak mengakui. Oke. Nah, ceritanya yang kemarin ini seperti Pak Effendi ceritakan itu ya. Jadi pemerintah kita bilang silakan, ada perusahaan yang mengatakan kayaknya ada cadangan minyak di sana. Kita lakukan eksplorasi. Kita beri izin, silahkan. Itu yang dilakukan oleh SKK Migas mungkin. Lalu mereka melakukan itu, Cina kemungkinan besar tahu. Lalu dia bilang, wah nggak bisa kayak begini. Sehingga dia datangkan kapal survei, mungkin juga Coast Guard-nya, untuk mengatakan apa? Kalau saya Cina diamkan, saya biarkan, berarti saya sama aja mengakui zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Indonesia yang diklaim. Padahal itu kan tanda kutip ya, kalau kita lihat di peta bertumpang tindih, walaupun kita tidak mengakui. Ya. 9 dash line-nya Cina maksudnya. 9 dash line-nya Cina. Cina akan mengatakan bahwa Indonesia kamu hentikan, karena itu wilayah saya. Masa wilayah saya kamu bor, kamu cari ya, minyak. migas Ya. ya. Tapi kan kita nggak ngakui 9 garis putus itu. Tapi Ya. kita kan nggak ngakui berdasarkan dengan punya landasan hukum yang lebih. Apakah lebih UNCLOS. kuat, itu ya pertanyaan kita. Itu lebih kuat tidak sebenarnya? Kalau Nah, ini- dibandingkan klaimnya 9 dash line tadi. Gini, kalau di masyarakat internasional itu hukum itu tidak seperti kayak di hukum nasional. Masyarakat internasional itu masih mengakui hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang. Gitu. Oh, Jadi juga ya putusan PCA itu bisa di-disregard. Ya, ini Cina juga belajar dari Amerika. Soalnya Amerika ada putusan kasus Nicaragua, dia dikalahkan, dia bilang nggak ada yang lebih tinggi daripada saya. Apa itu putusan? Nggak ada, gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya di pertentangan seperti itu juga nggak akan masuk di dalam konsep kita lah berpikir. Karena dari Cina mereka tidak melalui pendekatan hukum tapi kekuatan, sementara kita yang katakanlah tidak punya kekuatan, mungkin kita pendekatannya adalah hukum. Nah, tapi dari cerita saya ini, pemerintah Cina secara SOP, ya, standard of procedure-nya, memang mereka harus protes. Kalau nggak protes, berarti di kemudian hari, suatu hari nanti, begitu. Kalau misalnya terjadi sengketa, mereka nggak punya bukti bahwa mereka tidak melepaskan klaimnya terhadap 9 dash line itu. Ingat pada waktu kita kalah sama kasus Sipadan Ligitan, itu kan karena ada penguasaan nyata dari Inggris ketika itu ya, dengan adanya mercusuar dan surat yang mengatakan bahwa penyu-penyu itu dilarang untuk diambil dan lain sebagainya, penangkaran. Nah, gara-gara itu aja kita bisa kalah. Nah, jadi Cina juga saya yakin dia tahu itu. Dan otoritas misalnya Kementerian Luar Negeri kan akuntabel. Di sana kan ada Partai Komunis yang sangat kuat. Kalau misalnya sampai nggak protes, wah bisa dicopot Menteri Luar Negerinya. Jadi maksudnya protes ini untuk formalitas bahwa mempertahankan klaimnya, begitu? Betul. Jadi bukan ada peningkatan eskalasi ketegangan begitu, bukan nggak? Bukan sebenarnya. Tidak harus diterjemahkan seperti itu, peningkatan eskalasi ya. Tetapi untuk menyatakan secara hukum, kita tidak melepaskan klaim kita terhadap 9 garis putus dari perspektif Cina. Perspektif Cina ya. Karena apa? Menurut Cina, Indonesia sekarang itu tidak hanya membuatnya di dalam peta. Jadi kalau misalnya selama ini kita bilang ada ZEE, ada landas kontinen yang kita klaim berdasarkan UNCLOS, itu kan cuma di peta. Tapi sekarang ini di landas kontinen, karena ini landas kontinen dasar laut di bawahnya ya, itu kita sudah hadir di situ. Yaitu? Ya kan? Yaitu dengan pengeboran itu. Nyata. Kalau misalnya kemarin kalau soal ikan kan Bapak Presiden sudah menyampaikan banjir itu di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Karena kita kapal-kapal, karena berhadapan dengan kapal-kapal nelayan Cina yang akan mengambil kekayaan alam. Karena ini kita bicara di ZEE dan landas kontinen ya, yang dihaki itu bukan wilayahnya. Yang dihaki itu adalah kekayaan alam yang ada di sana. Nah, jadi
mau nggak mau kan kita sudah sekarang nih landas kontinen kita sudah kasih perusahaan tertentu untuk silahkan dibor misalnya begitu. Artinya dari perspektif Indonesia juga sedang memenuhi unsur bahwa ini juga mempertahankan apa yang kita klaim, walaupun betul. kita punya UNCLOS gitu ya. Iya, klaim ya. kita atas dasar UNCLOS. Tapi menurut Anda konteks kali ini tuntutan pemerintah Cina soal menghentikan ekspor migas itu bukan sebuah peningkatan eskalasi ketegangan hubungan. Enggak begitu ya? Kalau saya sih nggak melihatnya seperti itu, karena begini, Mas Indra, sampai kiamat pun masalah ini akan tetap ada. Oh begitu? Yakin sama? Iya, karena kan sama-sama tidak mengakui. Jadi Indonesia tidak mengakui 9 garis putus, Cina juga tidak mengakui klaim kita terhadap ZEE Indonesia dan landas kontinen. Tapi secara tidak langsung ini di soal atau di bidang lain apapun soal hukum atau konvensi yang digelar oleh PBB ini artinya tidak mengikat juga berarti ya Prof. Hikmah ya? Tidak mengikat. Iya, karena begini, kalau udah soal klaim. Buat apa kemudian ada PBB kalau nggak mengikat begitu? Begini, kalau udah klaim kedaulatan atau hak berdaulat, seperti saya katakan, itu tidak semata-mata dasarnya hukum. Okay. Sampai hari ini, Malaysia itu mengklaim peta tahun 1979. Yang tidak sesuai dengan UNCLOS. Padahal Malaysia juga anggota dari UNCLOS. Kenapa? Karena setiap negara, setiap pemerintahan takut sama konstituennya. Daripada saya dicopot, ngapain saya mundur? Ya kan? Nah, maunya adalah mereka harus berunding. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita dengan Cina, karena kita nggak mengakui, ya kan? Yang tadi Pak Effendi Simbolon juga katakan kan, kita nggak berbatasan tuh dengan Cina. Betul. Iya. Dan Cina juga tidak mengakui gitu ya. Nah, cuman dia sekarang ada hal yang agak tricky nih. Yang tadi Pak Effendi Simbolon cerita bahwa mereka Cina ini ya, Cina ini ya. Cinanya, karena mereka bilang gini, Indonesia kita kerjasama. Nah, tapi jangan buru-buru nih. Kerjasamanya maksudnya apa nih? Ya kan? Ini yang harus hati-hati, kita harus lihat. Dikira win-win solution kan? Kalau win-win solution berarti kan setengah mengakui berarti. Betul. Oke, Prof. Hikmah. Ini perspektif menarik dari Prof. Hikmah. Nah, sekarang saya ke Bu Kony. Kalau memang perspektif dari yang disampaikan Prof. Hikmah tadi kira-kira ini bukan peningkatan ketegangan, hanya saling menguatkan klaimnya, begitu ya. Tetapi kalau kita lihat kemarin Bu Kony, sepekan yang lalu kurang lebih ya, Menko Polhukam kita, Pak Mahfud MD bahkan menyebut ya ketika saat Presiden dan dirinya datang ke Laut Natuna, kapal-kapal Cina itu ngeri dan mundur. Bu Kony, bagaimana melihat ini Bu Kony? Termasuk tuntutan Cina untuk kita menghentikan eksplorasi di Natuna Utara. Begini, intinya menurut saya mau kembali aja ke tahun berapa tuh? 65 ketika Presiden Soekarno meresmikan Lemhanas. Beliau itu menyatakan dengan sangat tegas, menegakkan pertahanan bangsa itu, pemimpinnya itu harus paham geopolitik. Karena kalau tidak tahu atau tidak mempelajari geopolitik, pasti kita nggak mampu membangun pertahanan. Apalagi tadi Prof. Hikmahanto, rektor saya menyatakan bahwa dalam dunia internasional, hukumnya itu survival of the fittest. Jadi inilah kita masuk sekarang ke posisi bahwa memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjadi yang terkuat atau bangsa-bangsa itu kenapa harus lahir menjadi terkuat. Yang kedua terkait klaim tentang eksplorasi. Kalau kita lihat reporter kita, Bapak Effendi Simbolon, menyatakan dengan sangat jelas tadi apa pernyataan Cina. Yang kita mesti pahami, ini sudah jauh hari dinasihati oleh Pak Purnomo Yusgiantoro, Menhan waktu itu kepada saya. Mbak Kony, satu hari ini Mbak mesti siap. Dimanapun yang ada eksplorasi minyak, itu kita pasti akan bersinggungan dengan tetangga kita. Itu pesan Pak Purnomo pada saya. Saya tanyakan, kenapa Pak Menhan waktu itu? Karena negara tetangga ini termasuk Malaysia, itu waktu itu Pak Purnomo panggil saya dalam kasus Padan Gitan. Dia bilang, negara tetangga siapapun itu pasti akan satu hari ngotak-atik kita kalau kita nggak kuat. Kenapa? Karena kalau kita diotak-atik, ya kan, dan kita nggak mampu, ujung-ujungnya mau bagi dua. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh Cina. Jadi ngotak-atik aja, ujung-ujungnya kan dia kedapatan bagian gitu. Nah itu. Tapi kembali. Ekonomi berarti ini Bu Kony ya. Segala macam motifnya. Tapi yang kedua, kita juga mesti lihat, kalau kita bicara tentang 9 Dash Line, menurut saya juga baik, terutama ke ASEAN lah, yang mestinya punya power lebih besar di kawasan, itu juga nggak terlalu serius-serius amat gitu. Begini maksud saya, kalau kita betul-betul ingin kejar 9 Dash Line itu apa maksudnya Cina, ajak duduklah Cina sama Taiwan. Permasalahannya adalah kita ini cuma tiba-tiba kayaknya anti-China for the sake of South China Sea, tapi nggak pernah tahu masalahnya apa. Kebetulan saya pernah sekolah perangnya di Taiwan.
Nah, kalau kita bicara tentang 9 dash line, mereka tuh punya, saya bukan bela Cina nih, saya lagi mau mengajak kita berpikir dari perspektif mereka. Karena mereka punya bukti. Jadi kalau tadi Prof. Hikmahanto menyampaikan, Menteri Luar Negeri kita nanya, mana sih buktinya? Pasti sampai beriam meleduk pun Cina nggak akan bisa ngeliatin. Kenapa? Semua buktinya ada di Taiwan. Yang dulu punya ide pertama tentang 9 dash line itu adanya 11 dash line. 11 tadinya. Itu Chiang Kai-shek. Kemudian Chiang Kai-shek kan pindah ke Taiwan, ya kan? Nah, semua bukti dari mulai dinasti 206 sebelum Masehi, mereka udah punya catatan. Dan ketika kita bicara catatan, makanya buat mereka tuh ada 3 klaim sebenarnya. Pertama, terra nullius gitu ya. Terra nullius itu pertama yang menemukan, yaitulah itu yang dia jadi pujiannya, seperti Kapten Cook menemukan Australia. Jadi kalau kata Cina, kalau gua nggak bisa pakai terra nullius, Australia juga bukan punya Australia dong. Itu kan kalau dari perspektif Cina. Kedua, uti postulatis doktrin. Dia bilang kalau dia tidak punya saja, tapi dia occupy. Occupy-nya waktu itu di zaman dinasti Qing, dinasti Ming, ya kan? Itu mereka punya catatan risalah militer dan saya baca, saya bukan katanya, saya baca dokumen itu. Risalah militer dia ke Nansha, Spratly dan lain-lain, risalah logistik mereka waktu itu gitu. Dan satu yang mau saya bilang, mereka itu punya archive yang sangat baik, arsip ya. Nah, ini yang kemudian saya pernah bilang, kenapa sih kita juga nggak pendekatan dulu tuh kerajaan-kerajaan kita tuh pernah ngapain aja? Bukan untuk berlomba saling klaim histori, bukan, tapi menemukan apa sih sebenarnya kita tuh dulu pernah dekat. Nah, kalau orang pada anti historical, saya ini kemarin baru kebetulan diminta Kasel paparan di Seskoal untuk betul-betul setelah kejadian ini kita duduk bersama apa sih nih kalau terjadi clash. Saya kemudian menemukan peta yang sekarang dibuat Amerika. Jadi Amerika ini lucu, dia juga bikin peta baru. Mungkin belum banyak yang tahu. Peta apa ini Bu Koni? Nah, Ya. peta historical. Ini yang saya dari dulu ngomong, kenapa sih kita nggak cari historical claim kita juga? Amerika mungkin nggak mau klaim, tapi dia udah mulai cerita, aku pertama kali di daerah saya tahun 1768. Oh. Gitu. Dan dia udah urut. Dia ngambil apa dari Pulau Jawa, dia ngambil apa dari Filipina, dia ngambil apa dari mana, pokoknya dia mundar-mandir di Laut Cina Selatan. Artinya si Amerika pun telah melakukan pendekatan yang saya pikir sebenarnya sudah historical juga. Padahal Indonesia itu kan di depan matanya gitu. Nah, jadi kalau kembali kepada Presiden Soekarno tadi, kalau memang kita paham geopolitik kita, jadi kita bukan saja masalah eksplorasi sumber daya alam, kalau saya bilang. Kita mesti lihat tendensi dari laporan AIMO misalnya di Singapura yang saya hadiri, itu menyatakan di 2047-2083 peningkatan kapal di laut di Malaka kemudian Laut Cina Selatan itu akan meningkat sangat signifikan. 1,3 juta kapal. Sekarang kalau kita kaitkan dengan pendekatan Prancis masuk kawasan ini dengan Le Grand Puissant atau L'Axasia Pasifiknya Macron, itu dia bilang bahwa sekarang dia itu atas nama kepentingan Prancis di Pasifik. Ada lingkungan tuh dia bikin zona lingkungan, dia bikin lagi zona piracy. Kalau Pak Indra gabungkan zona lingkungan, zona-zona piracy yang dia harus hadir, kekuatan laut, udara dan darat dia, itu sebenarnya cover hampir seluruh Asia Pasifik, Asia Tenggara. Oh. Jadi menurut saya, iya, saya bisa lihatkan petanya kalau memang kita ada ini atau saya kirim aja saya capture. Yang kedua, kita di trap untuk anti China atau menganggap China ancaman. Buat saya China nggak ancaman. Apa yang dia buat sekarang ini dengan kekuatan darat, laut, udara dia yang dia kembangkan, terutama PLN Navy ya, itu udah jelas kok. 2010 Brown Water Navy, 2030 Green Water Navy, 2050 Blue Water Navy. Jadi udah pastilah 2021 dia akan masuk ke kawasan kita, ke perairan kita, karena dia sedang membentang ke arah green water dia, di awal kawasan dia mesti ada. Yang mau saya bilang, itulah kenapa sebenarnya ada AUKUS, kenapa kemudian Prancis lihat Asia Pasifik, kenapa ada Britain sekarang, even Boris kemarin menetapkan bahwa UK tilt to Asia Pasifik. Kalau kita baca dokumennya semua menjaga Asia Pasifik for the sake untuk human security. Human security-nya siapa? Human security-nya rakyat Prancis, human security-nya rakyat Inggris, demikian Australia dan lain-lain. Sekarang saya mau tanya, Indonesia so far bikin apa? Dalam pertemuan saya kemarin, saya nyatakan, kita kalau bayangkan Indonesia sama Cina perang gitu aja lah, paling cepet kan? Ya kan? Paling lihat konsekuensi aja nih. Karena kalau konsekuensi udah nggak bisa dibantah gitu. Kita itu terancam di antara AUKUS, di antara kebijakan Jepang Fusisuno Ojimarinya itu, kebijakan Le Grand Puissant-nya Prancis. Ya, nah jadi menurut saya kita itu pasti kepepet, udah. Nah kalau kita lihat sekarang misalnya, apa yang bisa kita lakukan ya? Bayangkan Prancis itu 4 tahun aja, 2017, 18, 19, 20, ya kan? Kalau nanti Pak Indra saya tunjukkan, saya capture. Jadi 40 tahun yang mau dibangun Cina, sama Prancis cuma dibangun 4 tahun. Kekuatan dia di Kelperton, kekuatan dia di Caledonia, kekuatan dia di New Zealand, Australia, itu
Kogab Finlandia tuh udah cover area kita. Nggak ada yang bicara soal Prancis. Saya aja bicara soal Prancis. Jadi saya bilang kita ini kayaknya dibikin anti China, padahal yang mendekati kita berbahaya itu lebih kepada negara itu. Nah, kita kemudian lihat lagi dari faktor jangan cuma terpaku di laut ya. Laut Cina Selatan menurut saya itu ada yang bisa dilakukan Indonesia, dan saya sangat menghimbau calon Menlu kita Prof. Hikmanto, Prof, tolong Prof, ADIS Prof. Karena menurut saya Cina ini akan menerapkan ADIS Laut Cina Timur di Laut Cina Selatan. Dia pasti bikin. Kenapa? Indikasinya. Indikasinya kita lihat dari airstrip comparison. Airstrip itu landasan terbang. Kalau kita lihat Vietnam itu cuma bangun landasan terbang di Spratly itu sekitar 530-an lah. Kemudian di Filipina 1000-an meter. Kemudian Taiwan itu sekitar 1195. Cina bangun di pulaunya dia itu Firi ya, itu 3000 meter. Emang itu pesawat mau ngapain? Kalau bukan nantinya untuk deploy ke ADIS, mempertahankan ADIS Laut Cina Selatan. Ini yang saya sekarang betul-betul aware. Toh urusan ADIS ini masih boleh unilateral, masih boleh kita tetapkan kapan aja terserah kita karena belum ada lembaga internasional yang mengaturnya. Kenapa sih Indonesia nggak kreatif langsung aja tetapkan ADIS gitu? Karena kalau enggak pasti kita bukan coba ribut di udara, tapi juga ribut di ruang laut kita. Dan ini menurut saya akan semakin masuk ke dalam satu kompleksitas masalah. Pertama kita lihat dari leadership, ideology, dan interest. AUKUS dan Cina itu interestnya adalah mengkontrol Laut Cina Selatan, termasuk Amerika di situ. Si Jepang, Western Europe, ya Rusia somehow itu bagaimanapun dia akan pengen mengantisipasi US control terhadap South China Sea. Mereka nggak mau itu, ya kan? Indonesia maunya independent South China Sea. Pertanyaannya, Indonesia mampu atau enggak? Itu yang tadi saya bilang kan. Tadi itu maksudnya. Karena kalau Indonesia mau, gitu kan, itu udah berat sekali yang dituntut kemampuan kita. Misalnya kenapa? Saya melihat bahwa kalau kita lihat sekarang armada saja, nggak usah jauh-jauh lah. Cina punya kapal induk kok di situ. Ada pesawat tempur Jian 15 yang siap kapan aja berangkat itu. Kapal-kapal kecilnya itu mereka udah produksi sendiri dan bisa cepat. Kapal panjang dengan senjata dan radar yang mumpuni. Okay. Nah, Indonesia punya angkatan laut itu buat apa? Mendukung diplomasi, menghalangi diplomasi, mempertahankan atau merusak perdagangan dan sumber daya. Ini nih, lihat kan, Cina kan juga sedang mempertahankan itu. Sebentar lagi dia akan deploy itu. Karena ini fungsi angkatan laut. Yang ketiga, mendukung atau menghalangi operasi laut. Bisakah kita? Nggak bisa menurut saya. Kenapa? Armada kita itu usianya lanjut dan juga terlalu sedikit. Masalah ada di pemeliharaan, di operasional. Teknologi kita itu nggak bisa battle winning. Kalau saya ditanya nih, kemarin kan saya mendengar paparan Kogabilan 1, Pak Laksamana Ali. Begitu saya lihat paparannya, nggak, kita pasti kalah nih. Karena kita battle winning aja udah bakal kalah, kemudian peralatan akan kalah. Kemudian kebutuhan operasi untuk outward looking, bagaimanapun itu menurut saya sudah masuk outward looking defense, karena arahnya ke arah sana. Itu akan menjadi masalah lagi kalau kita tidak seriusi, kemudian membangun angkatan kekuatan kita itu betul-betul hadir di batas-batasan. Bu Kony, saya ingin masuk satu pertanyaan begini, Bu Kony, karena menarik tadi, ada perspektif dari Bu Kony bahwa kita ini seperti diarahkan atau rentan terjebak untuk menjauhi Cina. Ini indikasinya seperti apa? Apakah termasuk momen-momen seperti yang sedang kita bahas hari ini? Atau bagaimana? Indikasinya saya gini deh, banyak mahasiswa saya atau juga mungkin kalau kita perhatikan reaksi-reaksi juga media kita atau juga tokoh-tokoh kita, kalau lihat Cina tuh kayak udah pakai frame barat aja, apapun yang ditulis oleh barat seolah-olah Cina itu mengancam dengan 9 days atau 11 days, whatever days, itu kita percaya aja gitu loh. Tapi maksud saya, kita jadinya ke trap sendiri gitu. Padahal menurut saya nggak usah, deketi aja mereka, karena yang saya lebih khawatir, karena saya pegang dokumen dan pegang peta ya, dan bukti pergerakan kapal. Buat saya lebih mengkhawatirkan Prancis. Prancis saya nggak pernah dengar tuh dokumen demokrasi Pasifik. I never heard that. Tahu-tahu dia keluarin dan dia sudah ada. Dan saya ketemu atahannya yang di atahan Prancis yang di Singapura. Mereka cerita kok kapan mereka bergerak kapal-kapal dan kapal selam mereka di Malaka sampai ke Laut Cina Selatan. Yang mau saya bilang, in silent, they are there gitu loh. Cina sih nggak silent, dia jelas-jelas ada. Tapi si dunia barat ini semua mengaitkannya ke sana. Kalau kita masuk ke AUKUS aja misalnya. AUKUS itu kan jelas-jelas kita cuma ngeributin kapal selam, ngapain sih ngeributin kapal selam nuklir? Kapal selam bertenaga nuklir ya? Iya, orang udah saya bilang kalau bertenaga nuklir satu hari juga seluruh dunia akan bertenaga nuklir kalau memang sumber tidak terbarukan nggak bisa ada lagi. Bukan bersenjata nuklir ya? Bukan bersenjata. Nah, tapi yang kita mesti lihat tuh agreement dia. Satu, kekuatan udara gabungan, kekuatan antariksa gabungan, kekuatan cyber gabungan, kekuatan surveillance gabungan, kekuatan logistik gabungan, kekuatan industri pertahanan gabungan, kekuatan apa lagi ya?
kalau nggak salah ini intelijen gabungan. Itu baru 7, ada 11, saya lupa lagi yang lain. Tapi itu dilakukan oleh AUKUS. Indonesia harus betul-betul memaknai betul apa ketika Bung Karno bilang kita tuh non-alignment atau non-block. Bukan tidak berpihak kemana-mana. Justru kita harus mengambil sikap sehingga betul-betul kita itu bisa tetap mempertahankan kedaulatan dan posisi geopolitik kita. Saya tuh sampai sengaja tuh ketemu sekjennya Bapak Simbolon kita yang tercinta ini hanya untuk ambil beberapa dokumen asli Bung Karno, saya baca satu demi satu tentang apa sih maksud beliau tentang non-alignment. Karena kayaknya udah mulai banyak yang bingung non-alignment itu dia orang non-blok, nggak ngeblok sini, nggak ngeblok sana. Maksudnya pasrah gitu ya? Iya, pasrah gitu. Padahal bukan begitu ya, Bu Koni ya? Bukan begitu sama sekali, bukan begitu. Dan ini kayaknya kita mesti revisit deh. Karena kalau kita lihat ya, kalau alasan anggaran pertahanan, ini Komandante Simbolon jangan marah ya. Kalau alasan anggaran pertahanan, menurut saya tuh nggak harus jawabannya uang. Nggak. Ketika saya baca semua dokumen Bung Karno, jawabannya kita tahu posisi geopolitik kita pakai itu jadi posisi tawar. Itu yang dibikin oleh Presiden Soekarno ke Rusia saat itu, ke Amerika saat itu. Nonton deh film Kadet 47. Akan kelihatan betapa waktu itu Soekarno tuh apa aja yang ada kita pakai deh gitu. Nah, kemudian dia mendekati Amerika, mendapatkan reaktor atom Bandung 3 Mart, itu multipurpose reaktor, anytime bisa jadi bom atom kalau kita mau, ya kan? Tapi kita juga at the same time dapat semua peralatan perang dari Rusia yang sangat mendukung kita waktu itu dan membuat Amerika juga segan. Jadi gunakan posisi geopolitik kita untuk posisi tawar. Anggaran pertahanan nggak selamanya harus berbentuk uang, tapi berbentuk wilayah kita yang sangat seksi dan cross section tadi atau disebutnya oleh Presiden Jokowi sebagai poros maritim dunia. Berarti memang harus sangat luas ini Bang Effendi ya, posisi kita memposisikan diri Indonesia ini baik dalam menghadapi konteks kemarin permintaan pemerintah Tiongkok ya soal Natuna Utara itu, tapi di sisi lain juga tidak terjebak dalam pembencian terhadap Tiongkok karena ada negara-negara lain yang siap memanfaatkan. Kurang lebih begitu tuh penjelasan Bu Koni yang kompleks tadi, Bang Effendi. Bagaimana Komisi 1 melihat posisi seperti ini Indonesia? Ya, terima kasih penjelasan dari dua profesor ini. Saya belum profesor, masih nunggu Prof. Himhanto memprofesorkan saya. Iya, memang sudah menunjukkan secara komprehensif ya bagaimana. Jadi kita memang sangat nyaman tadi mendengar secara lengkap ya. Jadi posisinya seperti yang sampaikan Ibu Koni tadi, ya sebaiknya Bu Koni juga mungkin memaparkan lah sekali di DPR ya ke kami-kami yang awam ini kan. Jadi nggak pernah diundang, yang diundang Kasat doang sih sama Pak Fendi. Panglima. Waduh, udah Panglima masih di label. Ya, Panglima. Ini masih sentimen panjang nih. Enggak ada. Weh, itu komandan saya loh, aduh kumasi. Ini teman-teman sekolahnya Prof. Hikmah tuh, Pak Andika tuh. Loh sama, aku kan di Pak Hikmah juga. Kita bertiga di situ. Iya, teman berkelainya mereka tuh di SMA 6 tuh. Pokoknya Hikmah maju, kalau kalah baru Andika tuh. Pokoknya yang berkuasa di SMA 6. Jadi gini, kita juga jangan kemudian menjadi dua atau tigalisme gitu ya. Sebaiknya ini juga masukan dari Ibu Koni, Prof. Hikmah ini, ya kita bersama, mari dari satu sumber, dari satu titik, dari Senayan, kita bersuara. Tolong kami di feeding juga. Jadi ya seperti saya juga awam lah mempelajari secara detail ya. Kalau Prof. Hikmah memang bidangnya ini, bidang mata kuliahnya berapa SKS ini kan. Jadi ada baiknya kita juga kalau perlu, kita membuat pokja juga atau panja ya, sehingga hasil panja ini bisa kita rekomendasi untuk katakanlah rekomendasi untuk kebijakan luar negeri pemerintahan sekarang. Jadi kalau lihat dari Pak Hikmah dan Pak Ibu Koni ini kan sebenarnya sudah cukup mewakili apa-apa yang menjadi inventarisasi masalah kita. Nah ini kan saya lihat pemerintah juga seperti belum punya pola lah ya, belum punya pola. Jadi yang dipertahankan LK dan ZEE. Terus cara mempertahankannya gimana? Nggak dijelasin ke kita, ya kan? Kita hanya disebut bahwa kami tidak ingin megafon diplomasi katanya. Oke, terus silent diplomacy apa iya kuat gitu. Jadi kita ini kan seperti Prof. Hikmah tadi katakan ini hukum rimba.
Ya. Nah, kita juga kemudian kalau menghadapi Cina misalnya, kita harus aliansi dengan siapa? Apa iya kita punya kekuatan sendiri? Ya, kalau dari zaman Majapahit mungkin kita kuat ya. Tapi zaman sekarang ini ya walau alam ya kita ya. Jadi saya lihat ada baiknya gitu kita konkret ya, karena ini menurut Kemlu ini kali yang keberapa. Jadi betul. kali ini saja. Berarti kan sudah berkali-kali. Nah, sampai kapan kita menunggu? Apa Bang sampai Effendi, tapi ada laporan nggak dari Kemlu karena ini sudah berkali-kali? Apakah memang apa ya? Bukan ekskalasi, apakah memang seperti ini standar-standar aja stabil, datang kapal ke Cina, kemudian ada survei, ada Coast Guard, terus kemudian kita juga merespon dengan datang kapal dan cari surat. Maksudnya begitu-begitu aja atau yang kali ini meningkat nih? Atau bagaimana sehingga untuk mengukur konsekuensinya, Bang Effendi? Indra ini bukan hanya Coast Guard, ini kapal perang mereka ada di sana. Jadi ini sama militia juga mereka ada di sana. Jadi mereka ada militia, Coast Guard dan PLA Navy. Jadi ini karena warga kehormatan Angkatan Laut aja mungkin yang memberi nasihat. Jangan tembak, karena begitu ditembak balas. Bingung. Jadi masih beruntung kita ada Bu Koni. Coba nggak ada Bu Koni. Teman-teman anak-anak yang di lapangan itu memangnya saya juga pernah pengalaman. Ini sama Prof Hikmah kita tahun 2005 kalau nggak salah waktu di Ambalat itu. Ya. Itu kita kan dengan Malaysia, belum dengan Tiongkok. Waduh, kita benar-benar dilecehkan, benar-benar. Kapal kami berisi Komisi 1 itu dengan seluruh puter-puterin ya. Itu diputerin sama mereka kok, dipasangin seluruh senjata mereka ke kapal kami kok. Oh, mengarah. Iya, mengarah. Saya masih ingat pimpinan kami Pak Theo Sambuaga itu, Pak, ini Bapak pimpinan. Bapak perintah tembak, kami tembak ini. Kita coba exocet kita ternyata udah kadaluarsa. Jadi apa kita bicara di publik gini kan nggak enak. Ada baiknya saya saran nanti bapak-bapak dan ibu yang sangat kompeten di bidangnya ini, kita satukan dulu di Komisi 1. Nah, kalau perlu kita ada round table discussion lah dengan presiden, dengan Menlu ya. Karena kalau enggak, selalu alasannya kan ini kan tidak mau megafon, tidak mau bersuara nyaring yang sebagainya. Tapi silentnya seperti apa gitu. Polanya pun nggak kelihatan ya, menurut Bang Effendi ya. Iya. Kan saya tanya juga sama Kemlu. Jadi kita beruntung aja ya Bang Effendi ya. Apa jaminannya setelah eksplorasi kan eksploitasi, belum drilling loh nih. Iya. Terus apa jaminannya sampai ke tahap produksi? Oh, kita lihat nanti, Pak. Loh, kok kita lihat nanti? Jadi nggak ada jaminan gitu loh. Nah, kenapa nggak misalnya kalau Ibu Koni Menhan, pasti berani di depan, dia on call langsung ke Pentagon. Coba kamu kasih ke saya. Kalau udah di endorse Pak Effendi biasanya jadi loh. Yang di endorse Pak Effendi pasti jadi. Sekaligus ajang endorse jadi. Nggak ngeledekin aja. Tadi soalnya Prof. Tadi bunyi-bunyi dengan ajaran Bung Karno itu udah sinyal itu, Prof. Oh gitu. Oh, siap. Oh gitu cara bacanya. Itu sinyal-sinyal ya. Walaupun kelap-kelip tapi sudah arahnya udah jelas itu. Matanya cross check ini jadinya ya. Iya. Berarti kalau ceritanya Bang Effendi tadi kurang lebih ya sambil mensiagakan, kita kan pastikan siap dengan konsekuensi tadi disinggung Bu Koni. Konsekuensi terburuknya berarti ada gesekan dengan akan ada. Kalau ini memang berulang kali, tapi kalau Mas begitu Indra, kita siap Bang Effendi kalau menggunakan prinsip civis pacem parabellum, siap nggak kita dengan itu prinsip itu? Mas Indra, boleh nggak saya ikut ngomong nih sedikit boleh, soal ini? Silakan Prof Hikmah. Jadi gini, Bu Koni saya agak kurang setuju nih kalau kita Indonesia dianggap kita anti terhadap Cina. Sebenarnya enggak juga. Banyak kerjasama kita dengan Cina. Prinsipnya adalah kalau saya ditanya pada masa sekarang ini bagaimana menafsirkan politik luar negeri bebas aktif, itu bukan dalam konteks kita netral. Kita akan katakan bahwa semua adalah teman, ya, thousand friends zero enemy. Tetapi ada tetapinya. Sampai kalau misalnya ada negara
yang mempermasalahkan kedaulatan dan hak berdaulat kita ada di depan. Kita ada di depan. Itu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. 2016, boleh kita sekarang dapat pinjaman dan lain sebagainya. Ya, Cina kita dekat dan lain sebagainya. Tetapi ketika kedaulatan kita, hak berdaulat kita diganggu, saya ada di depan. Itu yang kita lakukan juga dengan Malaysia. Pada waktu Bapak Presiden Pak Jokowi dari Pak SBY ke Pak Jokowi itu kan ada di laut itu dengan Malaysia yang masih belum dibongkar, harusnya sudah dibongkar. Pak Jokowi bilang bongkar, akhirnya dibongkar sama Malaysia. Nah, harusnya politik luar negeri kita seperti itu. Kalau misalnya yang sekarang belum seperti itu. Sekarang sudah, makanya kan? saya katakan itu. Kan sekarang Cina bilang, kamu jangan kayak begitu ya, protes gitu ya. Saya katakan, udah jangan khawatir soal geopolitiknya. Kenapa? Kita tidak sendirian. Amerika Serikat itu rajin muter. Sampai kemarin itu Menteri Luar Negerinya di bawah Trump itu datang ke Indonesia, menawarkan ke Indonesia. Sekarang Amerika Serikat mencari negara yang punya musuh sama Cina. Dan dia ada di belakangnya. Filipina tadinya lunak sama Cina, tapi Duterte marah sekali terakhir ya ketika kapal-kapal Cina masuk ke perairan mereka. Yang mereka bilang 9 dash line. Kalau kita yang dipermasalahkan tuh hak berdaulat. Kalau Vietnam, Filipina itu kedaulatan. Nah, sekarang ini kita nggak jelas nih, 9 garis putus itu Cina mengklaim sebagai dia punya kedaulatan atau hak berdaulat. Karena gini, kalau kedaulatan, TNI Angkatan Laut, Udara, itu bisa ada di depan. Tapi kalau sudah sampai di zona ekonomi eksklusif landas kontinen, kita nggak bisa. Maka yang saya katakan, bakamlah kita harus kuat. Maka Cina itu kemarin protes ketika TNI Angkatan Laut kita masuk ke yang 200 mil. Karena dia bilang gini, kok ada ya kapal perang masuk ke wilayah yang namanya tanda kutip zona ekonomi eksklusif, zona ekonomi hak berdaulat, zona ekonomi eksklusif. Kenapa? Itu kan laut lepas harusnya. Nggak boleh dong kayak begitu. Sebenarnya kedaulatan aja ya. Iya. Saya harus mengatakan bahwa menurut undang-undang kita, TNI Angkatan Laut itu adalah penegak hukum selain penegak kedaulatan. Ya. Nah ini yang perlu kita pahami, jangan sampai kita salah menafsirkan bagaimana aturan-aturan internasional. Saya tadi katakan bahwa hukum internasional itu hukum rimba dalam konteks kalau ada persaingan politik seperti ini. Tetapi masyarakat internasional masih menggunakan aturan-aturan yang ada di dalam konteks hukum internasional itu seperti apa. Mereka pasti menggunakan UNCLOS dan lain sebagainya. Amerika Serikat berhadapan dengan Cina, dasarnya apa? Orang dia jauh sekali. Tapi kan dia gunakan freedom of navigation. Karena apa? Kekhawatiran mereka Laut Cina Selatan itu akan tertutup, terus kemudian tidak ada kebebasan berlayar. Ya, freedom of navigation itu. Maka mereka bilang, saya akan lawan. Tapi menurut Amerika itu kurang. Maka dia perlu ngajak misalnya Australia, perlu ngajak Vietnam. Di ASEAN kita pecah. Laos, Kamboja itu berpihak pada Cina. Vietnam, Filipina karena dia punya masalah dengan Cina kedaulatannya, dia berpihak pada Amerika Serikat. Nah, sementara kita bilang sebagai peace broker karena kita menganggap bahwa kita nggak punya masalah sama Cina. Orang kita nggak ngakui 9 garis putus itu kok. Ya kan? Artinya gini, ini ada kompleksitas hukum aturan-aturannya yang kita juga harus mainkan dalam konteks yang geopolitik ini. Ya. Prof. Hikmah, Mas Indra, saya ada pertanyaan juga ya. Ini kan cross check ya. Iya. Saya juga mau konfirmasi. Sampai hari ini Amerika satu dari sekian negara Barat yang tidak mengakui Indonesia negara kepulauan karena mereka tidak mengakui UNCLOS. Nah, di sini saya kira juga dengan segala hormat saya, pemerintah Indonesia setiap ke Amerika selalu kita ingatkan. Tolong dimasukkan dalam agendanya, jangan agendanya hanya foto-foto aja, jangan agendanya hanya courtesy call aja, ngemeng-ngemeng aja, nggak ada isinya, yang semuanya seremonial.
Poin kita adalah pengakuan oleh pemerintah, Kongres, dan Senat Amerika. Ya. Ya, Amerika itu juga sampai juga sekarang, nggak Bro. mengakui UNCLOS ya. Enggak, Tidak, ratifikasi. Dia nggak mewakili. Iya, makanya sebenarnya kalau seperti Prof. Koni ini yang lincah ini, dia mainkan ini kepentingan Amerika lagi perlu, lu akui dulu gua. Ya, ya, ya. Nah, di satu sisi kita dapat pengakuan itu menjadi modal kita. Sama ketika kita merebut kembali Irian Jaya itu. Ya. Bagaimana Sebenarnya- Bung Karno mengcombine ya kekuatan Rusia, kekuatan Amerika untuk Sebenarnya- mendapatkan kembali Dalam Irian. Jadi soal saya kira UNCLOS ini berarti sama dong posisi Amerika dengan Cina. Sama, Cina makanya, enggak. makanya Cina Pak Indra. Cina peserta. Kalau Cina peserta, dia peserta Iya. UNCLOS. Kalau Amerika enggak. Tapi gini, Enggak. pada suatu ketika pesawat tempur kita di Bawean itu ngejar pesawat Amerika Serikat. Karena mereka gini, kita bilang bahwa Anda oke nggak ikut UNCLOS, tapi menurut hukum kebiasaan internasional ini sudah diterima. Harusnya Anda enggak, gitu kan? Harusnya Anda terima. Tapi Amerika Serikat pinter. Dia bilang kalau dalam hukum internasional ada istilahnya persistent objector. Jadi kapal-kapal induk mereka nanti berlatih pesawat-pesawat udaranya di tempat-tempat yang menurut mereka karena belum mengakui UNCLOS itu sebagai laut bebas, tapi menurut kita sudah masuk perairan kepulauan kita. Ya, Nah, pesawat udara kita suatu ketika di Bawean udah tuh berhadapan-hadapan, ya kan? Tapi ya sudah, kita kan nggak mau langsung clash. Nanti teman-teman dari TNI Angkatan Udara lah bisa cerita seperti itu. Akhirnya mundur. Nah, tapi kita protesnya atas dasar ini mengganggu keselamatan penerbangan sipil. Karena menurut ketentuan ICAO itu nggak boleh, misalnya ya, tapi mereka maksud saya bermanuver gini, itu. Prof. Kalau saya gini, Prof. Itu kan insiden. Ya. Kita juga waktu kita naik kan dia tanya, are you friend or enemy? Kita keluar kok. Mereka lebih kuat naiknya dari kapal induk mereka. Itu suatu cerita kita juga, saya di Komisi 1 itu. Nah, ini pertanyaannya, kita dari masa ke masa ya tidak pernah duduk atau menuntut atau melakukan approach, baik soft approach, apakah hard approach, agar Kongres, karena pemerintahnya mengakui, tetapi Kongres House-nya atau Senatnya tidak mengakui, Prof. Maka konsekuensinya kita jangan tidak mengklaim itu secara utuh, nggak bisa. Batas yang berbatasan laut, saya kira Bu Koni bisa menjelaskannya. Itu bukan wilayah kita, Prof. Ya, ini mereka kan berkonsekuensi serius, Prof. Mereka ini nggak setujunya terkait dengan Alki 1, 2, 3 itu dia tidak akui itu. Enggak, gini, kalau Alki itu 1, 2 mereka nggak akui. Betul. Kita buat Alki 3 itu untuk memfasilitasi apa yang sebenarnya Amerika bilang, ini saya maunya lewat sini. Kita bilang oke. Daripada kita nggak bisa tegaskan gitu, anggap aja itu sebagai Alki 3. Oke. Baik. Nah, tapi Jadi boleh nambahin nggak, Pak saya heran, Indra. Sebelum Saya heran, kenapa di Indonesia, kenapa di Indonesia nggak diributin soal belum adanya pengakuan ini oleh Amerika? Ya, sama kayak Belanda belum lama mengakui kemerdekaan kita. Sebenarnya Amerika juga belum mengakui sepenuhnya. Kita jangan terlalu GR bahwa kita punya negara kepulauan, itu kan kata kita. Nah, ini saya mau masuk Pak Indra. Silakan Bu Koni, saya ingin lihat Bu Koni dulu. Saya mungkin mungkin Prof. Hikmat tadi ya ya, saya justru mau angkat Profesor Hikmat tadi sempat cerita soal kita tuh thousand friends zero enemy. Itu impossible. Tapi dengan catatan, Ya. dengan catatan kalau kita diganggu kedaulatan hak Betul, kita betul, hadapi. betul. Tapi menurut saya dalam kewarasan saya berpikir, jangankan negara, kepentingan pribadi dalam kampus, dalam institusi, dalam kelompok, dalam partai misalnya, dalam apa, nggak ada nggak ada zero enemy tadi itu nggak ada. Karena interest itu pasti akan clash, apalagi ini konteksnya negara. Jadi pasti nggak mungkin thousand friends zero enemy. Presiden SBY itu jargon yang menurut saya agak-agak halu gitu kan. Oke. Kedua, kita lihat tadi Pak Effendi Simbolon ceritakan soal bagaimana ketika beliau dikelilingi oleh Malaysia. Sekarang saya balik ketika Pak Presiden Jokowi ada di kapal, ya kan? Itu kapal Coast Guard, kemudian RRT menarik semua kapal Coast Guard. Begitu Pak Presiden ada di Natuna, ingat waktu kejadian itu? Memangnya itu karena takut? Bukan, karena gestur diplomatik gitu loh. Karena begini, kita mesti lihat jubirnya Cina itu dengan profesional dan dingin dia bilang gini. Apakah Indonesia menerima atau tidak gitu kan? Ini tidak mengubah fakta bahwa Cina memiliki hak dan kepentingan di wilayah laut yang relevan.
Itu ingat saya dia ngomong tanggal 3 Maret 2020. Jadi omongan seperti ini, mau Menlu-nya ganti kan dari Cina, jubirnya ganti, itu standing point mereka. Jadi nggak mungkin thousand friends zero enemy. Betul, Prof bilang tadi, akan hadir angkatan laut kita, akan hadir angkatan udara kita. Siapa bilang mereka akan hadir? Tapi berapa lama mereka mampu hadir? Cuma sejam habis luluh lantak. Tadi saya bilang, mereka masukin kapal induk udah ada J-15. J-15 itu udah canggih banget, dan berapa banyak J-15 bisa dia deploy dalam sekian waktu. Belum dia bisa sistem lock semua yang kita punya, sistem kita itu. Jangan salah, kebingungan kita ini juga seolah-olah gini, oh ada Natuna sudah bagus gitu. Natuna bagus, tapi tidak pernah nyatakan Pak Hadi untuk menghadapi Cina. Kita ingat ya, Panglima TNI itu waktu itu Pak Hadi Cahyanto nggak pernah bilang Natuna dibangun untuk menghadapi Cina. Tapi kalau kita baca dokumennya, itu untuk membangun integrasi antara 3 angkatan. Kalau kita selama ini nggak punya. Trimatra terpadu kita ini nggak pernah. Makanya sekarang di Program Pilihan 1 dibikin dulu nih. Bagaimana ketiga angkatan ini darat laut udara betul-betul bisa terintegrasi. Jadi Natuna dibangun bukan buat itu. Apalagi kalau saya kaitkan kepada pertemuan-pertemuan saya dengan Pak Riamizar Yakudu. Ketika Pak Menhan Riamizar Yakudu bicara soal Laut Cina Selatan, dia bilang, "Kon, ngapain lu sibuk bikin Natuna? Orang Menhan Cina ngomong sama saya kok, Indonesia daripada spending lot of money buat Natuna, saya pinjemin kok Spartlin Nansa kalau memang buat ada di sana." Nah, ada gestur seperti itu kan nggak ada keterusannya. Yang ketiga, memangnya kalau kita sekarang juga belain Amerika lah, pura-puranya, wah Cina itu betul ancaman ya. Kemudian kita nggak ada masalah sama Amerika. Ada masalah besar, jangan salah. FONOP itu bahaya. Saya dikirim oleh Kemlu ke Australia, itu untuk mempertahankan mereka tidak minta jalur timur barat dibuka. Karena begitu kita buka, saya nggak menyebutkan ALKI 123 itu kan, yang akan mereka buka itu jalur timur barat, mereka akan membelah Laut Jawa. Tadi yang disampaikan soal insiden di Natuna yang kemudian kita deploy F-16, itu yang mimpin sahabat saya, Fajar Indrianto, sekarang penerangan Angkatan Udara. Dia yang mimpin, dan seperti Pak Effendi bilang, begitu ditanya, terus ya oke, memang sempat sergap, tapi terus apa gitu. Jadi bukan cuma hadir. Jadi kita mesti tahu, kenapa misalnya Bung Karno itu menamakan dulu tentara itu angkatan perang. Karena untuk perang. Hari ini kita nggak angkatan perang, kita tentara nasional Indonesia. Jadi cuma bisa ngomong perang aja nasional, inward looking defense. Itu yang kenapa saya selalu bilang, outward looking. Kalau nggak percaya omongan saya, sekarang kita ganti nama dulu deh. Bebannya tuh lain. Di pundaknya ini, tentara nasional Indonesia sama angkatan bersenjata Republik Indonesia itu beda. Coba kita lihat, Royal Navy, People Liberation Army Navy, ya kan, apalagi nggak ada nasionalnya. Nggak ada nasionalnya. Apa? Karena maunya outward ya. Maunya outward looking gitu. Dan ini nggak mungkin kita harus ke arah sana. Dan sekali lagi saya bilang, udahlah kuno kalau alasannya anggaran. Dan ini saya ingin Pak Simbolon kita yang tercinta ini betul-betul Pak, tolong Pak, jangan cuma pakai anggaran terbatas. No. Kita lihat deh kenapa dulu Bung Karno bisa gitu loh. Karena memang kita kita cuma bangga posisi geopolitik tapi kita nggak never use it. Nah sekarang mungkin kita harus menggunakan itu. Karena begini ya, ada kecenderungan ketika kita tuh membagi operasi militer perang, operasi militer selain perang. Kita ngerti karena kita dosen, kita kemudian di Komisi 1 gitu ya. Tapi di luar sana rakyat tuh ngomong ini, ngapain sih anggaran pertahanan naikin, orang nggak ada perang, tugasnya OMSP. Ini yang mesti kita kenapa saya bilang Perancis tuh awasi. Perancis tuh masuk Asia Pasifik bukan anggap ada perang Laut Cina Selatan aja, atas nama keamanan lingkungan. Jadi kalau Pak Indra mapping sekarang, yang dia buat garis besar dari mulai Clapperton sampai ke Aljazair itu, dia bikin daerah-daerah anti piracy. Kemudian dia bikin peta baru, daerah-daerah anti kerusakan lingkungan. Semuanya hadir angkatan bersenjata mereka. Jadi angkatan bersenjata itu harus kita kembalikan ke marwahnya. Angkatan perang. Perang laut, perang darat, perang udara. Nah kalau kita ngomong perang laut, kita harus jujur aja lah. Sekarang kita mampu nggak sih securing command? Bagaimana mengamankan penguasaan kita? Tadi yang kita mau hak berdaulat kah atau hak kedaulatan kah? Kemudian mampu nggak kita blokade laut? Ya kan? Karena kalau blokade laut itu bisa ada disputing, kayak sekarang kita ini, kita mampu lahir di situ. Kemudian mampu nggak kita fleet in being atau armada siaga kita? Ya kan? Kemudian mampu nggak kita kemudian melakukan exercising command? Jadi latihan dan lain-lain dan sebangsanya. Intinya juga ketika kita bicara kekuatan laut, itu nggak harus ada kekuatan udara yang di atas. Nggak juga ada army di belakangnya. Jadi memang sudah waktunya kita betul-betul yang dinyatakan oleh Pak Simbolon tadi. Mungkin kita mesti duduk bersama dan saya tunggu segera undangan Pak Simbolon. Ya kan? Mas Indra, Ya. Bu Koni saya juga harus sudah jalan ini. Iya. Ini udah 1 jam nih. Asik nih sebenarnya ngomong. Iya. Mau Panjang kemana, lebar. Prof? Tapi Boleh closing sedikit ya.
Prof. Ini Hikmah, kita ngomong asik tapi yang enak nih Pak Simbolon nyerap terus dia. Nah, gratisan lagi. Ya. pula, nggak Kan apa-apa. murid. Oke, boleh closing ya sekalian kalau gitu deh. Dari Prof. Hikmah dulu nanti karena Prof. Hikmah harus izin. Ya. Silakan Prof. Hikmah. Poin Ya. dari semua hal ini. Baik. Pertama adalah situasi seperti ini bukan situasi yang misalnya bisa diselesaikan dalam waktu yang dekat gitu ya. Bahkan kecenderungannya adalah seperti saya sampaikan sampai kiamat pun akan terus ada. Dan masalah perbatasan antar negara di dunia itu seringkali terjadi. Bahwa sering mereka melakukan protes, bahkan kalau dari sisi kita melakukan penangkapan terhadap nelayan-nelayan Cina, itu kita lakukan. Tapi apakah ini akan kemudian bereskalasi ke perang terbuka? Ya. Kalau menurut saya, ya tentu harus ada kalkulasi yang lebih mendalam lagi mengenai masalah ini. Ya, tidak bisa kita serta-merta mengatakan bahwa kalau sudah ada protes lalu kita tidak terima, terus kemudian akan ada eskalasi perang terbuka. Mungkin aja. Senjata lah ya maksudnya. Iya, tapi oleh teman-temannya Mas Indra di media itu kelihatannya besok udah mau perang kan gitu. Tapi saya yakin pasti akan ada titik temu, lalu kemudian ya sudah dianggap hilang lagi, nanti 6 bulan lagi muncul lagi gitu. Oh. Iya, 1 tahun lagi muncul lagi, dan mudah-mudahan ya saya yang diundang sama Ibu Koni sama Pak Simbolon oleh. Siap. Oke, baik. Jadi demikian. Kita menangkap yang berlebihan ya. Makanya kita cross check di sini kira-kira eskalasinya kayak apa itu. Prof. Hikmah. Oke, Prof. Hikmah, terima kasih waktunya. Saya izin duluan. Baik, terima kasih. Bangga. Baik, Sekarang saya ke Pak Effendi Simbolon, Bu Koni, masih. Ya, terima kasih, Prof. Kesimpulannya ada di sekarang, selanjutnya di Pak Effendi dulu deh sebelum Bu Koni. Tadi Bu Koni kan terakhir sebelum Prof. Hikmah. Pak Effendi. Ya. Komisi 1 DPR nih. Begini. Berulang ini. Ya, dari hampir 1 jam kita diskusi ini ada kaitannya dengan posisi tawar kita sebenarnya. Betul. Kita ini kan ya enak gak enak, nggak pernah secara jujur mengakui. Memang jujur aja posisi kekuatan pertahanan kita memang rapuh, ya apapun gitu. Ya, jadi apakah kita harus membangun angkatan bersenjata atau angkatan perangnya dulu, ataukah apanya ya? Saya juga menjadi sulit untuk menarik mana yang lebih dulu gitu ya. Karena saya lihat ini contoh saja. Pada saat di Ambalat itu terjadi eskalasi di 2004-2005, itu bayangkan ya, itu sudah kita 60-an tahun merdeka, kita akhirnya seluruh kekuatan angkatan bersenjata kita dengan Pemda dan pemerintah itu menyimpulkan menghadapinya adalah dengan model harakiri, model menempatkan marinir di kapal-kapal nelayan. Jadi kalau ada apa-apa, itu mereka menjadi pasukan bunuh diri, kemudian ditabrakkan ke kapal perangnya Malaysia. Benar ini. Sampai segitunya ya? Iya, sampai segitunya. Bayangkan, saya lihat dari tahun 2004-2005 itu, walau-alam nih, mohon maaf dengan segala hormat saya, sepertinya sih nggak ada peningkatan lagi. Nggak ada. Jadi kayaknya kembali lagi model gitu. Ayo 1000 nelayan dari Cirebon kirim ke sana. Nanti ujuk-ujuk ditaruh di bawah bom, tabrakan. Nah, saya belum tahu, belum pernah dengar gitu. Ada paparan ya, paparan yang tertutup. Kalau Menhan kan sukanya tertutup. Ya mau paparkan lah. Paparkan di kami seperti apa sih strategi poin alternatif 1, alternatif 2, atau alternatif yang sangat-sangat the worst misalnya. Bila kita clash terbuka ya, karena kita kan bangsa yang siap perang juga untuk membela kedaulatan kita. Tidak harus aliansi sana-sini, dan seterusnya. Kita siap perang juga. Nah, tadi Mbak Koni menyampaikan, ya terminologinya harus dikembalikan, bahwa itu militer itu memang dipersiapkan untuk perang. Bukan ngurusin polisi, ngurusin segala macam vaksin, segala macam itu. Ya. Jadi kembali mereka alat perang, alat tempur gitu. Nah, kalau seperti ini, mau dipaparkan sekali-sekali tertutup di Komisi 1 misalnya. Sehingga suatu saat, ya entah kapan terjadi seperti itu,
Ya kita sudah punya polanya, mitigasinya seperti apa. Sedikit Bang Effendi, kalau tadi Prof. Hikmah bilang ini masalah yang terus berulang, tapi Ya kira-kira eskalasinya nggak akan perang terbuka gitu, itu bisa nggak jadi alasan pemakluman sehingga kita tetap dalam posisi yang nggak perlu meningkatkan persiapan yang disampaikan Bang Effendi tadi. Saya melihat sebaliknya justru. Kalau Taiwan ini diganggu gugat, pasti perang dunia ketiga ini. Betul. Dan ini mereka itu putaran tembakan, putaran serangannya itu pasti dari selatan, dari wilayah kita. Jadi kalau mereka, saya baru pulang dari Amerika, mereka mengilustrasikan jarak ketika berangkat pasukan yang diterjunkan ke Batu Raja itu dari Guam itu hampir sama dengan Guam ke Beijing lah. Kira-kira begitu. Jadi dia asumsikan ada pasukan sekian ribu infanteri yang akan masuk ke wilayah Tiongkok daratan bila terjadi perang. Kalau mereka mengambil Taiwan dengan paksa. kalau Taiwan ini eskalasi Taiwan ini meningkat, kemungkinan besar perang dunia ketiga, dampaknya juga Indonesia karena serangan dari selatan. Oh iya, bukan serangan dari selatan. Wilayah selatan dimanfaatkan oleh Amerika untuk menyerang ke Tiongkok. Iya. Ya. Nah, ini Dan masuk. kalau kita lihat minggu lalu ya, itu temannya Mbak Koni juga, Menteri Pertahanan Amerika, itu Lloyd, itu kan bertemu dengan Menhan kita. Poin yang dia sampaikan kan ingin dukungan bahwa kebebasan navigasi di wilayah Laut Cina Selatan. Nah, dan kita hampir tiap hari itu kapal perang kita itu selalu berhadapan. Hampir tiap hari. Tiada hari tanpa berhadapan-hadapan itu. Berhadapan dengan? Dengan kapal perang Cina. Ya. Kapal perang Amerika juga kita berhadapan-hadapan itu. Nah ini menurut saya akan lebih baik kita bahas betulan. Iya. Ya, jangan sampai kita karena ini soft diplomacy mengandalkan orang per orang. Buktinya Cina nggak peduli dia orang per orang. Dia ada kesempatan ya namanya homo homini lupus dia caplok aja Indonesia. Dia nggak ada urusan. Walaupun dalam sejarahnya Cina belum pernah menjajah loh. Dalam sejarahnya ya. Belum pernah. Nah, tadi yang saya menarik, Indra, saya ingin mengusul nanti di Komisi 1 mengundang Ibu Koni ini karena ada poin yang rahasia tadi, bahwa beliau mengetahui dokumen yang tersimpan di Taiwan itu. Ya, itu lebih baik disampaikan secara tertutup di Komisi 1, nanti sekaligus kita undang Menlu. Ya, kalau betul itu dasar yang dipakai oleh Tiongkok, oleh Cina sekarang, padahal bahannya, dokumen otentiknya semua ada di Taiwan. Iya. Nah ini kan nilai. Ya, tinggal kami bisa mengutus berapa orang anggota dan Ibu Koni dan Menlu untuk berunding atau bicara diskusi dengan Presiden. Iya. Jangan sampai kita terbelenggu seolah-olah Tiongkok punya bukti. Ternyata Tiongkok nggak punya bukti. Yang punya Taiwan. Nggak punya, definitely nggak punya, Pak. Nah, definitely nggak punya. Ini Indra, ini poin bagus ini. Betul. Ini nanti eksklusif ke Medcom ini berarti ya pemberitaannya Bang Effendi ya, Bu Koni ya. Iya, saya Indra, ini pasti ini acara kamu ini pasti dimonitor oleh kedutaan Cina ini. Semua, ya. kedutaan besar semua. Ya, semua. Pasti kamu nanti suatu saat pasti akan ditanyain ini. Saya jujur aja baru dengar sekarang dokumen itu ada di Taiwan. Yang ngomong gini ya. Hah? Jadi benar. Ini sangat serius loh. Sangat serius. Sangat. Ya, bayangkan yang saya cerita tadi di Ambalat, kita harus menggunakan kapal-kapal nelayan itu ditaruh bom, kemudian ditabrakkan. Itu kan, bayangkan bagaimana kita mengatasi. Sepertinya saya nggak tahu apakah itu juga akan kita lakukan di saat-saat seperti di Natuna sekarang. Artinya memang kita belum siap begitu ya Bang Effendi ya. Saya tidak ingin elaborasi di sini. Lebih baik kita tertutup ya bisa dokumennya atau mereka-mereka yang punya kompeten bersama Presiden lah merumuskan itu. Ya, saya kemarin pulang dari Pentagon, pulang dari DOS Amerika. Mereka bilang pemerintah kami mendukung pemerintah Anda. Soal Papua juga pemerintah kami. Tetapi kan di sana kan yang dominan bukan pemerintahnya, bukan Biden and Harris administration, tapi kan Kongres sama Senatnya.
Nah, ini perlu saya lihat ada envoy, spesial envoy yang dikirim ya seperti Ibu Koni ini, ya dikirimlah untuk melakukan pendekatan saya kira ya, agar kita benar-benar serius menghadapinya gitu loh. Jangan dianggap ini sepertinya hanya case ya yang tadi oleh Prof. Hikmah bisa ada, bisa enggak, come and down. Oh ini enggak, ini serius beneran. Dan kompleks ya Bang Effendi. Ya, Oh betul iya, sekali. itu belum lagi Pak deploy yang Prancis tadi. Ya. Saya kira saya pribadi juga nggak terlalu paham tuh. Biar Bu Koni aja nyampaikan ke kami. Baik, Di ini DPR. sekarang kesempatan kesimpulan dari Bu Koni nih. Oke, kesimpulan saya tadi kalau dibilang bahwa sengketa terbuka nggak akan atau perang terbuka nggak mungkin terjadi, pasti terjadi. Jadi kalau itu sih namanya wishful thinking. Kita logik lah, kalau nggak akan terjadi nggak mungkin Prancis deploy demikian kekuatan hanya untuk melindungi 1.200 orang. Jadi penduduk Prancis di Asia Pasifik itu hanya 1.200 orang. Tapi begitu besar kekuatan Kogab Wilhan Prancis di kawasan ini. Yang kedua Inggris Raya. Pasti ada kepentingan lain maksudnya begitu ya? Bukan, ini berarti akan pada mereka udah hitung 1 hari perang gitu. Kemudian Boris Johnson. Boris Johnson itu udah jelas-jelas bilang bahwa sekaranglah waktunya HMS Queen Elizabeth, kapal perang terbesar Royal Navy Inggris, itu operasi global kembali masuk ke wilayah Mediterania dan juga masuk ke Timur Tengah dan juga Indo-Pasifik. Kenapa? Nama operasinya itu labelnya Operasi Fortis. Operasi Fortis itu mulainya Mei 2001. Jadi makanya kita lihat, wah HMS ini masuk ke sini. Ini nggak main-main. Itu tadi saya bilang, jangan kita kegeeran. Kalau ada apa-apa, Amerika bantuin. Emang kita siapa? Nggak pernah nyatain juga sekutu Amerika. Dan dia kalaupun kita nggak pilih, dia tuh akan kejar FONOP tadi. Nggak main-main. Kita tuh kayak ngeliat gini, oh dia nggak ngakuin UNCLOS, tapi dia maunya FONOP. Kita kayak itu kayaknya cuma seolah-olah judul. No. FONOP pun ada apa konsekuensi. Itu kenapa saya pernah. Ya. Iya, konsekuensinya berat. Dia akan minta Timur Barat dibuka. Artinya mereka akan lewat Laut Jawa, itu rumah kita, dalaman rumah kita gitu. Bukan lagi di luar sana gitu. Nah, kemudian kita mesti lihat kenapa saya bilang angkatan bersenjata kita harus balik namanya Angkatan Laut Republik Indonesia, Udara Republik Indonesia, Darat Republik Indonesia. Kenapa? Karena Queen Elizabeth aja itu ya, kita nggak lihat dia HMS Queen Elizabeth, no. Carrier strike-nya itu udah ada F-35, ada semua militer terhebat ada di situ. Yang saya mau bilang, saya tuh dikirim oleh Kemlu ke Delhi Dialogue 3. Waktu Delhi Dialogue 3 terjadi, saat itu kita Amerika, Amerika, India, Australia, dan Jepang baru mau bentuk Quad. Jadi sebelum AUKUS ada namanya Quad ya. Di situ tuh hadir semua Menhan dan admiralnya. Terus mereka paparan, mereka akan bikin begini karena nanti kalau di Malaka ada apa-apa, di Alki kita ada apa-apa, bla bla bla. Saya ngacung dong langsung. Sebentar, yang kamu lewatin kan Seal of Communication saya, Alki saya. Kenapa kamu nggak undang Angkatan Laut saya? Tahu nggak jawabannya apa Pak Indra? Ini menyakitkan hati Pak Simbolon. Apa bukan? Dia bilang gini, kamu bandingin Angkatan Laut kamu dan saya. Kamu motor saya udah pakai Lamborghini. Gimana kamu mau bisa kompatibel dengan itu yang menyatakan itu siapa? Bukan? Jepang, Admiral Jepang. Nah, jadi disitulah kenapa saya dari dulu sejak kejadian Delhi Dialogue 3 itu tahun berapa ya? 2009-an, 2010 saya sama Pak Jakarta Post kok. Waktu itu almarhum masih hidup. Pak siapa nih yang bakal nantan dubes Australia? Ya, kami berdua dikirim ke sana. Nah, jadi dari situlah saya menjadi analis yang maunya outlooking defense karena sakit gitu di dunia internasional ketika kita bicara tentang interoperabilitas, ya kan? Kan kalau kita bicara kawasan ini kita bicara interoperabilitas, mau nanti sama AUKUS kah, mau sendiri kah, mau sama ASEAN, kita bicara interoperabilitas. Kita dianggap nggak kompeten, nggak dianggap nggak sejajar, itu menyakitkan hati. Nah, untuk bahasa merubah, kasarnya anak bawang gitu kali ya, Bu Koni ya? betul. Untuk berubah itu, sudah saatnya sekarang terjadi apa yang saya sebut supremasi sipil atas militer. Nggak enak kan kedengarannya? Karena sekarang ini terjadi supremasi sipil atas militer yang kebablasan. Mesti dibalik supremasi militer atas sipil. Sudah saatnya kita gambarkan militer kita perlu apa, dan kewajiban sipil kita memenuhi itu. Karena waktu 98, mereka itu dimasukkan barat untuk diprofesionalkan. Bukan dibikin seperti sekarang. Dibikin seperti nggak mampu atau apa-apa atau tidak dibikin mampu apa-apa. Jadi dengan segala hormat saya terima undangan Pak Effendi Simbolon. Kalau untuk NKRI ini Pak Effendi mau dibawa ke DPR kah? Mau dibawa ketemu siapakah? Termasuk Presiden, saya mah mangga wae. Nah kalau Taiwan tadi, Pak Effendi sekali lagi sekolah perang saya di Taiwan. Jadi saya masuk sebuah museum dan terakhir ketika kami lulus, kami diberi brevet. Satu yang diberikan kepada saya dan tidak diberikan kepada orang karena saya salah satu lulusan yang ditandai ya. Saya diberi beberapa dokumen itu dalam bentuk buku dari Kemlu Taiwan. Jadi kalau Bapak minta mengundang saya ke siapapun saya bisa bawa bukunya karena itu menurut saya sangat precious. Dokumen apa sih Bu? Itu kurang lebih soal apa sih biar masyarakat tahu? Dokumen bukti mereka tuh tentang ada di sana apa aja penguasaan mereka tentang yang saya sebut dari 206 sebelum Masehi.
Jadi makanya kalau ngomong peta, sampai meriam meleduk pun Cina nggak akan bisa nunjukin, ada di Taiwan. Makanya saya bilang Taiwan tuh kita jangan ikut-ikutan wacana polisi. Dia tuh negara loh, dia punya segala macam bukti. Gitu. Jadi kita sama China sama Taiwan pun harus sikap kita mesti wise. Kawasan ya, bukan cuman Indonesia. Kita ini jadi tiba-tiba wacana polisi, tapi kita jadinya munafik. Termasuk Amerika Serikat terhadap Taiwan kan munafik. Bilang wacana polisi tapi Taiwan diperkuat. Jadi udahlah, jangan sampai kita terbawa arus itu. Kita perhatikan geopolitik kita. Ini ada wilayah kita sedang menjadi sorotan dan menjadi bahaya. Kapan meledaknya kita nggak tahu, tapi pasti akan ada konflik. Seperti disampaikan Pak Simbolon, mungkin ketika Taiwan dimerdekakan, dilepaskan, mungkin itu. Tapi mungkin juga yang lain, saya nggak tahu. Mungkin aja Papua lepas. We never know. Sebenarnya kita memang beberapa kali kita sudah juga sering membahas ini, Bu Kony. Memang tujuan kita adalah memperkaya wawasan kita di soal-soal seperti ini, menjadi pembelajaran juga, walaupun di akhir pekan bukan berarti tidak boleh berat bahasanya, Bu Kony ya. Pak Effendi Simbolon, Bu Kony, terima kasih atas waktunya sekali lagi. Bukan bagi kita semua dan bermanfaat. Terima kasih banyak. Selamat liburan. Bagi negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Ya, itu tadi diskusi kita kali ini atau akhir pekan kali ini di kanal YouTube medcom.id dalam program Crosscheck. Terima kasih untuk Anda yang terus menonton dari awal sampai akhir. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.